Hari ini saya beri tema atau Tuhan berikan tema mengasihi dan mentaati. Kataan dulu saudara, mengasihi dan mentaati. Sekali lagi, mengasihi dan mentaati. Ada dua perkataan. Yang pertama soal mengasihi, yang kedua soal mentaati saudara. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 saudara. Jika kamu saudara, sudah keluar ayatnya. Jika kamu mengasihi aku, ini kata Tuhan ya saudara. Jika kita mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Dikatakan, jadi kalau engkau mengasihi, tadi yang pertama kasih, maka akan membuat kita menuruti atau mentaati. Saudara, mentaati apa? Segala perintahku. Semua firman Tuhan, bukan sebagian-sebagian, bukan yang kita mau, bukan yang kita suka. Ya, semua yang suka maupun yang tidak suka, yang mudah atau yang sulit, saudara. Mudah lawan kata sulit, saudara. Jadi yang kita senang maupun tidak senang, semua kita akan menuruti semua. Katanya di sini, betul saudara? Ini yang berkata siapa? Yesus. Kira-kira Yesus bohong atau tidak? Tidak, sudah pasti. Jadi Tuhan sedang berkata kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan menuruti semua. Saudara, semua itu penting loh saudara. Banyak orang hidupnya enggak kokoh, hidupnya enggak kuat karena ada yang dilanggar. Ya turuti, tapi ada yang dilanggar sehingga hidup dalam dosa. Lemah, betul enggak saudara? Ada orang yang hidupnya enggak ngalami breakthrough, enggak jatuh, enggak itu. Karena apa? Enggak lengkap. Ada yang dilakukan, tapi hal yang membuat saudara berlipat ganda, hal yang membuat saudara diberkati, hal yang membuat saudara itu belum dilakukan. Jadi saudara, saya percaya ini kerinduan dari Tuhan supaya kita mengalami semua janji Tuhan. Semua anugerah yang disediakan oleh Tuhan, semua yang direncanakan oleh Tuhan, kita bisa terima, kita bisa terima, kita bisa terima, kita bisa maksimal. Segala yang difirmankan, segala yang diperintahkan, segala yang dijanjikan, segala yang dikatakan juga. Sama kita jadi anak murid sekolah, semua peraturannya harus diikuti atau boleh ada yang dilanggar? Yang benar kan diikuti toh saudara, betul enggak saudara? Melanggar kadang-kadang ada sanksi atau hukuman dari guru. Betul saudara ya? Kita juga sama, kalau saudara dari karyawan, aturan perusahaan harus ditaati semua atau sebagian? Semua. Kalau ada yang tidak, kadang-kadang kita bisa kena sanksi. Betul enggak? Sulit kita ngalami kenaikan terobosan-terobosan, kedudukan. Sulit sekali. Semua di Indonesia kita jadi rakyat, ada aturan pemerintah. Ya, aturannya harus dilakukan semua. Jangan ada yang dilanggar. Dilanggar kalau ketahuan, ketangkap, kita akan punya masalah. Jadi dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan sedang ajar kita lakukan semua perintah Tuhan. Saudara, dengan itu kita akan mengalami semua janji Tuhan, semua firman Tuhan, semua rencana Tuhan. Itulah hidup sepenuhnya dalam Tuhan. Itulah hidup yang kokoh di dalam Tuhan dengan segala kasih karunia dan anugerah. Dan itulah juga yang membuat kita mengalami new wonders. Membuat kita mengalami new wonders, saudara. Ya, kita punya tema dari Tuhan, new wonders jadi Tuhan. Supaya mengalami, kita bulan ini belajar hati yang baru. Betul enggak? Harus hatinya diperbarui dulu. Hatinya belum diperbarui, kita enggak bisa mengalami pemulihan rumah tangga. Betul? Ribut ribut terus karena hatinya judes terus. Betul enggak saudara? Ya, hati yang baru. Dalam soal kesehatan, hati yang baru, jangan pahit hati terus, jangan penuh kebencian terus, jangan terus penuh ketakutan, misalnya gitu. Sehingga saudara bisa bahagia, saudara bisa bersuka cita, hatimu gembira adalah obat yang manjur. Betul saudara? Hati yang mengasihi dan hati yang baru. Salah satunya hati yang taat. Maka Tuhan berkata, aku beri kamu hati yang baru, roh yang baru. Hati keras aku singkirkan, hati yang taat aku berikan.
akan, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi dikatakan sekali lagi di sini, saudara, ketaatan total. Saya berkata malah gitu, ketaatan total. Ini kan semua tahu saudara, betul nggak saudara? Lakukan semua ketaatan total, bukan ketaatan sedikit-sedikit. Akan mendatangkan wonder, akan mendatangkan mujizat, akan mendatangkan keajaiban, akan mendatangkan janji Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita punya ketaatan total. Setuju saudara? Ketaatan total. Jadi bukan hanya sebagian-sebagian saja. Dan kalau saudara baca Alkitab, contoh itu banyak. Karena ketaatan total lah, maka ngalami mujizat. Enggak taat, enggak bisa saudara. Karena apa? Tuntunan Tuhan, perintah Tuhan itu petunjuk supaya sungguh-sungguh janji Tuhan. Termasuk salah satunya sungguh-sungguh bisa terjadi. Perlu ngikuti caranya Tuhan. Perlu ngikuti petunjuknya Tuhan. Ikuti semua. Ya jangan sebagian nggak bisa jadi. Kalau saudara belajar masak, belajar lewat media atau lewat apapun, hanya diikuti sebagian nggak jadi. Betul nggak saudara? Ikuti semua jadi. Maka anugerah besar, tepuk tangan. Kalau saudara lihat di Alkitab banyaklah. Saya beri contoh mujizat pertama yang Yesus lakukan. Apa? Air jadi anggur. Menyelamatkan orang yang pesta sedang kekurangan anggur dalam keadaan bahaya. Sebab zaman dulu pesta harus ada air anggur. Kalau pesta nggak ada air anggur, itu namanya bukan pesta. Akan ditertawakan orang, memalukan sekali. Pesta berani berat pesta kok nggak ada air anggurnya. Gitu saudara, endingnya akan ending memalukan. Tapi bersyukur, di situ ada Yesus yang bisa lakukan mujizat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang ada di sini, saudara. Betul, saudara? Tapi bagaimana mereka bisa mengalami mujizat daripada Tuhan? Bukan Yesus buat sendiri. Ya, mereka ya diberitahu sama Maria, ibu Yesus, betul? Datanglah pada Yesus. Kita datang pada Tuhan. Ya, lalu pesannya Maria apa? Selain datang pada Yesus apa? Siapa ingat? Apa saja yang diperintahkan lakukan. Ini ketaatan total. Apa saja yang dikatakan Yesus lakukan. Apapun yang dikatakan Yesus lakukan. Lakukan apapun. Betul? Kuncinya ketaatan total. Dan bersyukur mereka itu berani taat total. Yesus nyuruh mereka ambil air, isi gentong-gentong ini. Zaman dulu gentong-gentong itu adalah untuk cuci kaki dan cuci tangan. Karena di sana kan padang gurun. Orang jalan kan di atas pasir, kotor. Mau masuk rumah, cuci kaki dulu, cuci tangan dulu. Jadi gentong-gentong itu, tempayan itu adalah air, diisi air untuk cuci kaki, cuci tangan. Sekarang mereka butuhnya bukan untuk cuci, untuk minum. Air anggur untuk diminum, betul kok? Kok suruh ambil air yang biasanya untuk cuci kaki, ini nggak ada kaitannya, nggak masuk akal toh, betul nggak saudara? Nggak butuh untuk cuci kaki, cuci tangan masih ada mungkin, tapi disuruh ambil saudara. Tapi sekali lagi tergantung berani taat enggak? Mau taat enggak? Mereka ngomong, kok gimana kita butuhnya air anggur kok malah disuruh ambil air tawar. Saudara, Yesus itu sudah tepat. Yesus sudah punya rencana nanti dari air tawar mau dibuat air anggur. Tapi mereka kan enggak ngerti, betul enggak? Nantinya mau diapain? Belajar taat, total. Ngerti enggak ngerti total? Saudara, ngerti enggak ngerti total? Kalau saudara dapat lima, ngerti enggak ngerti itu total? Firman Tuhan ngerti enggak ngerti total? Sudah belum jadi mujizat loh. Cedok berikan pada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu sedang bingung. Gimana anggurnya habis. Dia yang paling tanggung jawab. Wah, orang bisa marahin dia semua. Sedang tegang. Sekarang disuruh mereka tahu ini air loh. Ini air loh ya. Air yang ambil mereka tahu. Dicoba enak enggak? Manis enggak? Loh, pom itu kalau enggak jadi mujizat. Itu bisa marah, dia bisa dipukul, dia bisa diludahi, dia bisa di PHK. Risiko. Tapi sekali lagi, percaya, tidak percaya harus dilakukan.
Betul? Risiko, enggak risiko, lakukan. Baru mujizat. Baru mujizat. Mungkin saudara sudah dapat rema dari Tuhan. Ya, dari yang umum lah. Rema tahunan. New Wonders. Ya, tapi saudara ada. Terus setiap bulan ada petunjuknya. Supaya terjadi harus ini, harus ini, harus ini. Tinggal saudara lakukan enggak? Yang enggak lakukan biarpun dapat janji, biarpun dengar remanya, ya enggak ngalami. Mereka sudah ketemu Yesus, sudah ngundang Yesus. Sudah dapat caranya dari Yesus. Ambil air ini. Tapi kalau tidak dilakukan, ya enggak ada mujizat. Hanya waktu mereka melakukan, mujizat terjadi. Hanya waktu saudara lakukan, mujizat terjadi. Betul? Hati yang baru. Kalau hatimu tidak mau diperbarui, enggak jadi. Semua. Ya, bahaya, risiko, enggak risiko, tetap dilakukan. Iso, reso, kudu iso. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Tergantung. Ishak, sudah tahu Ishak. Ya, musim kemarau dia sudah mau cari tempat lain. Tapi Tuhan berkata, enggak usah pergi. Di sini saja. Karena aku sudah janji dengan Abraham, tempat ini aku berikan pada Abraham dan keturunannya. Artinya dengan dia, enggak usah pergi. Tetap di sini saja. Enggak usah pergi. Aku akan berkati engkau. Lalu tergantung dia. Nekat pindah atau tetap di situ. Kalau pindah enggak ada mujizat. Tetap di situ berani nabur enggak? Kalau enggak berani nabur ya enggak ada mujizat. Percaya total. Sudah enggak pindah itu sudah betul. Tapi kalau yang naburnya tidak ya enggak ngalami. Tadi ambil air sudah betul. Tapi suruh bawa pemimpin. Kalau enggak total semua ya enggak jadi. Dia berani. Sekalipun musim kemarau. Waktu dia berani. Ya percaya taatan yang total. Maka panennya 100 kali lipat ganda. Itu sepenuhnya luar biasa. Betul? Kalau sudah cari banyak. Banyak dan banyak. Yosua disuruh. Ayo Yosua. Aku akan pakai engkau seperti aku pakai Musa. Betul toh? Ya jangan gentar. Bawa pasukan ini. Masuk tanah perjanjian. Rebut tanah perjanjian. Lah berani tak enggak? Kalau enggak berani ya enggak pernah terjadi. Sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah dapat janji dari Tuhan. Sudah disediakan. Ya Tuhan tanah Kanaan. Kalau dia enggak berani taat total enggak jadi. Sudah dia berani bawa pasukannya. Tapi ada halangan. Sungai Yordan sedang meluap. Kalau dia sudah berani tapi di tengah jalan berhenti. Enggak jadi. Tuhan berkata angkat tabut. Seberangi. Bawa tabut itu. Taat apa enggak? Orang kalau enggak. Apa kaitannya tabut kok dengan sungai? Tapi mungkin kan. Abraham saja laut Tiberias bisa dibelah. Ya itu kan Musa. Kalau aku tergantung. Ketaatan total. Waktu dia berani gerakkan pasukannya. Angkat tabut. Kakinya kena air. Bang. Kuasa itu jadi. Jalan terbuka. Saat tidak ada jalan. Tuhan buka jalan. Tapi cara buka jalan ya kita melangkah. Caranya itu seperti itu loh saudara. Pintu otomatis. Ngerti pintu otomatis? Kalau saudara pergi ke bank, kemana? Pintunya otomatis loh. Saudara datang, kalau dipandang terus pintunya tertutup dipandang. Bak, buka. Ya enggak buka-buka kan saudara. Mau ditunggu sampai kapan ya enggak buka-buka, betul enggak? Betul tak? Dulu ya saudara, katanya saja ya saudara. Ada pendeta dari desa belum pernah ke kota. Datang di kota, saudara. Ya ikut kadang-kadang datang seminar hamba Tuhan pedesaan saudara. Lalu diajak ke mall bersama-sama. Ya yang lain sudah masuk, dia ketinggalan karena ambil tasnya itu. Sampai di mall kok tutup ya gitu. Ditunggu terus. Lalu dia lihat orang jalan. Wah kok terbuka ya kaget. Enek setan nih. Ditengking setan. Dalam nama Tuhan Yesus setan pergi.
Tuhan itu asal kita taat. Seperti itu pintu otomatis. Ketaatan ta. Ketaatan apa saudara? Ta. Dan saya percaya luar biasa. Saya cerita sedikit yang saya alami tentang kelompok saya prinsip 12. Gereja kita sampai dipakai Tuhan bawa ke gerakan Komsel. Ceritanya begini. Saya itu orang suka belajar. Ya, saya belajar di Korea, saya belajar di Thailand, pernah saya belajar di Singapura, saya belajar di Toronto, pernah dengar ya? Saya belajar di Pensacola. Satu kali ada teman saya itu bilang, Pak, di Bogota ada satu gereja mengalami kemajuan pesat sekali melalui kelompok saya. Lalu dia ngajak, ayo mau enggak mau baca. Saya senang, karena satu saya senang belajar, sudah dengar ya. Kedua, ya saya itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau nggak ada yang ngajak ya nggak bisa pergi tuh saudara, betul tak? Mosok sendirian gitu, mosok bisa, betul nggak saudara? Jadi saya nunggu ada orang pergi, saya mau ikut. Lah sekarang diajak, beneran. Saya sudah, oke, senang saya. Lalu saya tata jadwal semua, saudara, untuk ikut dia, saudara. Nah, sudah siap semua, saya sudah siap semua. Kurang 1 minggu kira-kira, saudara. Saya ditelepon oleh sekretarisnya. Pak, pendeta saya batal. Wah, lah gimana saudara? Saya pergi itu mau ikut dia kok. Kan saya tidak bisa bahasa Inggris ya. Betul enggak saudara? Ini Bogota. Bogota itu bahasa Spanyol loh. Lebih sulit lagi loh saudara. Pendeta saya batal. Tapi pendeta saya ngomong, Pak baca berangkat aja. Saya ngomong loh, saya berangkat itu mau ikut kok. Enggak apa-apa, berangkat saja. Lalu saya tanya, kalau pendetamu batal, ada enggak stafnya atau full time-nya sana atau siapa yang berangkat? Ada 2. Wah, puji Tuhan, masih ada 2 enggak apa-apa, saudara. Ya sudah, kalau ada 2 nanti saya ikut dia aja ya. Dia bilang, loh, 2 ini belum pernah keluar negeri. Dan tidak bisa bahasa Inggris. Justru 2 ini mau ditipiki Pak baca, nunut Pak baca loh. Gimana tuh kok balik-balik. Tapi Tuhan itu dorong saya terus pergi. Roh Kudus itu dorong saya terus pergi. Ya sudah, saya itu belajar. Maka saya senang surat belajar hidup dalam tuntunan Tuhan ya. Sudah, karena Roh Kudus tetap berkata, pergi. Ya sudah, saya pergi. Ya, saya omong ya. Ya diurusi mereka karena gitu. Mereka diurusi ya. Kurang 1 hari ditelepon lagi. Pak, pendeta saya jadi berangkat. Jadi pendetanya berangkat. Senang apa enggak saudara? Senang enggak? Senang, saya senang. Tapi senangnya cuma 1 menit. Enggak ada. Ngomong, nah tapi enggak bisa bareng, tiketnya enggak ada bareng. Jadi pendetanya dia bersama stafnya, saya disuruh naik pesawat beda, sendirian. Saudara bayangin ya, dari Solo sampai Bogota, sendirian. Nah nanti saya dari Solo ya ke Jakarta dulu. Dari Jakarta itu waktu dapatnya tiket saya ya saudara. Mereka suruh ke Taipei, sendirian. Itu untung masian ya, baik Indonesia mesti. Taipei transit, dari Taipei ke LA, Amerika. Tuh, sendirian loh saudara. Ya, ganti pesawat loh saudara. Enggak ngerti Inggris loh saudara. Sendirian loh. Ke Amerika. Di Amerika masih nginep 1 malam. Besoknya baru ke Amerika Latin. Itu Bogota itu Amerika. Besoknya baru sampai sana. Itu 2 hari baru sampai. Ijen sendiri. Ayo, saudara berani enggak? Enggak bisa bahasa Inggris loh. Loh betul saudara. Tapi Roh Kudus terus ngomong pergi. Berangkat. Ya sudah saudara. Namanya suruh taat total ya. Taat saja saudara. Mbah gimana nanti ya pokok ikuti saja terus. Jadi saya dari sini saya Taipei masih oke lah. Pindah semat ya sebisa-bisanya lah. Tanya sebisa-bisa. Sampai yang sulit itu sampai di LA. Lah harus nginep. Untungnya saya punya teman di LA pendeta, saya telepon, aku jemput toh. Jadi dijemput dia di airport, nginep dulu semalam gitu saudara.
Jadi semalam nginep ya. Karena dijemput teman saya yang dari Indonesia. Jadi sudah bahasa Indonesia. Besoknya naik pesawat pergi ke Bogota. Pergi ke Bogota, saudara tahu enggak saudara? Di pesawat itu enggak ada bahasa Inggris. Semua bahasa Spanyol. Bogota itu bahasanya bukan Inggris, Spanyol. Ya gitu. Seperti kalau saudara naik Garuda dari luar negeri ke Solo, ke Indonesia mungkin bahasa Indonesia toh banyak gitu. Itu bahasa sana semua. Ya sudah. Ya di pesawat masih tidak apa-apa. Setelah turun mau ke imigrasi. Nah gimana saudara? Imigrasi. Ya sudah ngikuti saja antri saudara. Waktu kurang berapa orang. Saya tiba-tiba ingat. Kan imigrasi itu biasanya harus ngisi formulir. Ya enggak? Ini di sana namanya siapa, apa. Ya uparuannya apa, bawa apa, macam-macam. Saya kok enggak dikasih. Di pesawat kok enggak dikasih formulirnya. Kalau saudara yang biasa naik pesawat. Ngerti ya dikasih ya. Lalu saya bingung, saya capek depan saya. Saya ngomongnya gimana? Mau minta formulir caranya gimana? Saya enggak bisa bahasa Inggris, isonnya form. Formulir itu form. Saya capek orangnya form. Dia diem, lihat saya diem saja itu. Saya enggak dijawab. Benar saudara. Saya tanya belakangnya juga form. Dia diem saja. Ternyata karena dia ya enggak bisa bahasa Inggris. Form itu apa? Ya orang mudeng. Maksudku apa dia yang enggak ngerti. Tapi ya sudah yang nyuruh Tuhan, wes pokok ikuti aja sampai kantor imigrasi. Saya pokok keluarkan paspor saya, tiket saya semua bruk saja. Luar biasa. Ya dilihatnya dok keluar. Sudah ditekoi. Nggak ditanyain saudara bablas. Lalu ambil koper. Saudara ambil koper juga sama. Setelah ambil koper mau keluar kadang-kadang kan ada yang diperiksa, ada yang tidak. Ya selewat saja, nggak ada apa. Di depan dijemput teman saya yang pendeta itu jemput di depan saya. Setelah jemput saya, dia tanya, gimana tadi kopermu? Loh koper ya apa-apa tuh. Saya bilang, enggak ada apa-apa ya. Enggak apa-apa. Dia ngomong, kemarin kita semua dibuka, didudak semua. Ditanyai panjang lebar. Ya kamu bisa bahasanya, ya ditekoi terus. Aku enggak bisa tapi disuruh Tuhan, ya enggak ditanyain saudara. Masuk saudara, sudah lolos ya saudara. Sampai di sana khotbahnya bahasa Spanyol diterjemahkan bahasa Inggris. Nah ceritanya gitu. Bahasa Inggrisnya udah tidak bisa apalagi bahasa Spanyol. Lebih lagi. Saya sering tanya teman saya, tapi saya nggak bisa tanya mosok. Itu berhari-hari saudara. Tanya terus kan dia. Jadinya ya dia sendiri tidak bisa menerjemahkan saya terus kan dia sendiri mau belajar juga. Di sana tujuannya belajar. Akhirnya saya nggak bisa tanya banyak. Setelah selesai jam istirahat saja saya tanya. Tapi tanya ini bisa berapa jam jelaskannya cuma 5 menit, 10 menit. Jadi nggak bisa tahu sungguh-sungguh. Sehingga saya pulang itu saudara nggak ngerti. Ngertinya itu cuma satu. Setiap orang bisa jadi ketua komsel. Sudah gitu saja. Karena nggak jelas saudara. Ya. Untungnya saya itu percaya pengurapan. Pada waktu jam makan, ya pendetanya sana Caesar Cassianus berkata siapa yang butuh pengurapan. Waktu jam istirahat makan, tetap tinggal di sini. Akan ada doa pengurapan. Saya yang lain teman semua pergi makan, saya di situ. Enggak ngerti bahasanya, tak terima saja. Maka saya selalu nyuruh saudara, terima saja. Ambil tindakan profetik, terima saja. Sudah, terimanya pengurapan. Kalau pengajaran saya enggak ngerti. Tapi dengan pengurapan itu sepanjang jalan, pulang lagi sama loh saudara. Dari Bogota Amerika dulu, Amerika Taiwan dulu. Di tengah jalan Tuhan banyak bukakan. Ini. Saya catat, itulah setelah saya pulang, saya ajarkan. Jadinya gereja kita prinsip 12. Kalau di sana G12, G12, sudah. Jadi enggak persis sekali, tapi prinsip dasarnya sama. Dan setelah itu sudah ternyata terjadi breakthrough di gereja kita. Kelompok saya kita berlipat ganda, maju luar biasa sekali. Betul enggak saudara? Bahkan bukan hanya itu saja. Mulai Tuhan perintahkan. Sekarang buat konferensi gereja saya internasional. Wah saudara, disuruh buat internasional.
Saya berkata pada Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa bahasa Inggris kok, buat konferensi internasional gimana? Lalu Tuhan ngomong gini, waktu kamu di sana, dia khotbah apa? Pendetanya Spanyol, diterjemahkan Inggris. Artinya pendetanya nggak fasih bahasa Inggris juga toh. Bahasa Spanyol, tapi nyatanya orang luar negeri ya bisa. Dia membuat internasional, kamu dari Indonesia datang. Ada yang dari Jepang datang, ada dari Amerika datang. Dari mana? Ya bisa toh. Sama, kamu nggak bisa di Solo, tapi aku bisa nolong kamu nanti jadi bisa. Betul? Bukan sesar yang bisa, Tuhannya yang nolong. Sama, kamu nggak bisa, aku bisa buat nanti bisa. Ya sudah, taat tutah. Lah gitu saudara. Ya iso reso kudu iso. Hanya suku-suku kita buat ya konferensi gereja saya internasional. Saudara. Kaget. Saudara tanya semua panitia ya. Minimal SGG yang paling tahu kalau sekarang ya saudara. Tiba-tiba penuh. Orang luar kota penuh saudara. Dari berbagai kota Indonesia itu penuh. Saudara. Sampai saudara tahu enggak? Yang dari Jakarta itu sampai penuhnya dan diberkati semua. Pulangnya itu banyak naik kereta satu gerbong isinya peserta konferensi semua. Jadi setelah selesai dari sini di sana tambah sesi. Sharing-sharing di gerbong kereta api. Pulang itu buat sesi tambahan gitu saudara. Dari mana-mana, dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia, ya dari Hong Kong, dari Korea pun datang. Dari Taiwan, saudara. Taiwan itu sampai charter pesawat dari sana datang khusus. Sampai charter pesawat. Akhirnya dari mana? Dari Eropa, dari mana-mana datang. Itu jadi kayak gereja kita di luar kan banyak dikenal gereja sel, betul nggak? Kenapa? Ketaatan total. Saya ajak setiap saudara dengar. Ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan setengah-setengah, setengah mati. Betul? Loh betul kok saudara. Karena nggak ada kuasanya. Nggak ada mujizatnya. Kita habis waktu, kita mikir macam-macam. Nggak ada apa-apa. Setengah-tengah itu nggak jadi. Induk ayam ngerami telur setengah-tengah. Jadinya telur busuk. Loh betul? Jangan setengah-setengah. Sepenuhnya. Taatan total. Orang mau ngomong apapun ditaati aja firman Tuhan. Masuk nggak masuk akal, taati. Akal kita itu nggak bisa. Firman kok suruh masuk. Ini terlalu kecil. Kita itu diciptakan oleh Tuhan. Kataan sebelah, ayo ketaatan total. Kataan kanan kiri. Ojo ngomong sebelah, ngomong diri sendiri paling penting. Taat total. Ayo yang online, yang media, taat total. Benar. Taat total, ketaatan total. Itulah kunci, salah satu kunci utama New Wonders. Saudara lihat di Alkitab semua seperti itu. Lalu yang kedua, kalau tadi ya ketaatan total mendatangkan New Wonders ya atau mujizat. Sekarang bagaimana kita bisa punya ketaatan total? Kasih. Karena dikatakan tadi saudara, jika kamu mengasihi aku. Betul? Kasih dulu. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya kita bisa mengikuti segala perintah Tuhan. Kita bisa taat total. Kalau ada kasih dalam hati kita. Saudara tangkap dulu. Artinya firman itu gitu. Kalau ada kasih pada Tuhan, ya, ada kasih, engkau akan bisa, ya, taat total. Banyak orang nggak bisa, karena belum tentu punya ini loh. Kasihnya ini kasih agape, bukan kasih manusia. Saudara tegak dulu. Jadi kalau saudara yang bisa, ya, dicari di Alkitab tafsirannya, bahasa aslinya ini kasihnya itu kasih agape. Kasih itu ada macam-macam, ya, filio lah, ya. Eros, macam-macam. Kasihnya ini kasih ilahi, kasih agape, kasih yang ya seperti kasihnya Tuhan. Contohnya, karena begitu besar kasih Allah pada manusia, sehingga apa? Dikaruniakan.
Karunia itu artinya sebetulnya nggak layak tapi tetap diberi. Itu dikaruniakan. Kalau upah lah itu memang dia sudah kerja, diberi upah. Ini enggak kerja pun diberi. Kita belum bertobat pun Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Dikaruniakan apa? Anaknya yang tunggal satu-satunya, yang paling berharga. Dengan tujuan apa? Yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu kasih agape itu seperti itu. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang rela berkorban. Kasih seperti itu, saudara. Kalau engkau punya kasih ilahi seperti kasihnya Tuhan, engkau bisa lakukan segala perintah Tuhan. Engkau punya ketaatan total kalau punya kasih agape. Nah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa ya. Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat, kasih yang memberi bukan menuntut, kasih yang rela berkorban, ya, kasih yang komitmen sungguh-sungguh, kasih yang setia terus, kasih seperti itu akan membuat engkau bisa ya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bisa punya ketaatan total. Tuhan Yesus waktu dilahirkan jadi manusia, dia jadi teladan. Bagaimana jadi manusia bisa taat, bisa ngalami hidup penuh kemenangan. Betul enggak? Saudara lihat di Taman Getsemani, itu berat sekali loh. Dia sudah tahu, Bapak menghendaki dia serahkan diri, untuk ditangkap, diadili. Enggak salah, Bapak ingin dia sampai divonis salah. Enggak nyerah saja, enggak berontak. Enggak, jadi ya berikan dirinya bukan tertangkap loh. Yesus itu bukan tertangkap loh. Yesus berikan dirinya untuk ditangkap. Dia enggak mau enggak ada yang bisa nangkep. Lalu untuk apa? Divonis sebagai yang salah. Enggak salah, divonis sebagai orang berdosa, sebagai orang salah. Dan enggak boleh berontak. Disiksa, dihajar, salah, betul saudara. Bahkan sampai mati, dibunuh. Sangat berat. Sangat amat berat. Betul? Dia sampai berkata, kalau menurut dagingnya loh ya. Kalau boleh cawan ini lalu. Jangan. Terlalu pahit, terlalu berat. Tapi dia kalahkan dagingnya sendiri. Jangan keinginan dagingku. Keinginanmu Bapak, kehendakmu yang jadi. Itu kasih agape. Yang membuat Yesus punya ketaatan total. Kita sama. Tanpa kasih agape kita nggak bisa. Manusia itu secara pribadinya ingin untung nggak mau. Betul nggak? Ingin enak. Betul? Kita hanya bisa punya ketaatan sejati kalau kita punya kasih agape. Kasih ilahi. Kasih Allah. Seperti kasihnya Allah. Kalau kita punya kasih seperti kasihnya Allah. Kasih agape. Kita akan punya ketaatan total. New wonders akan selalu terjadi. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tanpa kasih ilahi gak bisa. Ada ya orang kaya, mungkin saya baca boleh ya saudara ya. Orang kaya yang datang pada Tuhan, ya dia ingin lakukan semuanya tapi nggak bisa. Markus 10 ayat 17-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, Guru, yang baik apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia tanya, gimana bisa dapat hidup kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakanku baik? Tidak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dosa, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu apa? Telah kuturuti. Sejak masa mudaku, aku sudah taati, aku sudah turuti.
Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya. Lalu katanya pada dia, hanya satu lagi yang kurang. Tapi ada satu yang kurang. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah ke sini dan ikutlah aku. Nah, ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? Kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Nah, kalau saudara perhatikan, kenapa dia kecewa? Saudara, hartanya banyak. Kenapa hartanya banyak dengan itu kecewa? Karena dia tidak punya kasih agape, kasih manusia. Bisa lakukan semuanya itu, tapi tetap terbatas kasih manusia. Ada toh orang kasih ibu itu hebat toh. Tapi ada enggak ibu yang harinya ngutuk anaknya, ada enggak? Ada toh. Karena kasih manusia itu terbatas. Sebaik-baiknya manusia tetap terbatas. Hanya kasih Allah yang tidak terbatas. Dia lebih cinta hartanya daripada Yesus. Dia lebih cinta hartanya daripada kehidupan kekal, daripada surga. Ya dah. Tanpa kasih agape enggak bisa. Maka di perjamuan kawin di Kana, sudah dengar ya, enggak ada anggur, wah enggak pesta. Mereka bingung sekali saudara. Sampai kehabisan anggur. Anggur buatan manusia itu bisa habis. Kesabaran itu bisa habis. Pengampunan manusia itu bisa habis. Untung ada anggur yang diciptakan Yesus, anggur dari Tuhan. Itu gambaran anggur agape, kasih agape yang dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Itu tanpa batas. Saudara nggak bisa mengampuni dengan yang berat tanpa kasihnya Tuhan. Kasih sendiri kadang-kadang kita nggak bisa. Kita nggak bisa berkorban sungguh-sungguh, saudara, tanpa kasih ilahi. Tanpa kasih agape nggak bisa. Orang kaya seperti apapun nggak akan bisa memberi banyak tanpa kasih agape. Tapi orang miskin seperti apapun punya kasih agape bisa. Kuncinya itu kasih agape. Taat atau tidak itu kuncinya dikasih agape. Kalau engkau punya, ini dalam bahasa aslinya memang gitu saudara. Dalam bahasa aslinya kalau engkau mengasihi itu dalam bahasa agape. Kalau engkau agape aku, mengasihi dengan kasih agape aku, engkau akan turuti semua perintahku. Jadi saudara, tanpa itu gak bisa. Harus dengan kasih Allah. Ya, saya cerita sedikit lagi ya untuk ini ya saudara. Contoh, Simon Petrus itu kan mau toh setia dengan Tuhan, ikuti Tuhan toh. Waktu Tuhan mau menyerahkan diri, betul gak? Orang lain berkata, ya Yesus berkata, semua akan meninggalkan aku. Simon, enggak. Orang lain meninggalkan Tuhan, aku tetap tidak akan meninggalkan. Betul? Tuhan ngomong apa? Itu kasihmu seperti itu. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Betul gak? Dan fakta, dengan kasihnya Petrus, keinginannya Petrus, kesetiaan Petrus gak bisa. Tapi setelah Yesus bangkit, dikumpulkan, saudara masih ingat? Dikumpulkan ya. Saudara masih ingat? Waktu di Danau Galilea, mereka disuruh sana lalu mendarat dijamu Yesus. Setelah makan, Yesus berkata pada Simon, apa katanya? Ingat gak? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Betul? 3 kali. Tapi saudara tahu ya, kasih di situ bahasa aslinya itu beda-beda. Enggak sama. Ya, kalau saudara pelajari, dikeluarkan saja ayatnya. Nanti saya jelaskan. Ya, ayatnya. Ya, mulai Yohanes 21 ayat 15. Ya, sudah sarapan Yesus pertama pada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini agape. Simon, apakah engkau agape aku? Agape itu kasih tanpa syarat. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang habis-habisan. Pertanyaannya Yesus pada Simon seperti itu. Simon, apakah engkau agape dengan aku? Kasih agape.
Dengar ya, saudara ya. Lebih daripada mereka ini, yang lainnya dianggap kalau enggak gitu ya, saudara. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku apa? Mengasihi itu dalam bahasa aslinya, ya, phileo. Itu kasih persahabatan. Bukan agape. Jadi Tuhan berkata, Simon, apakah engkau agape? Mengasihi aku seperti Allah mengasihi. Simon enggak berani jawab, ya Tuhan, aku agape padamu, enggak berani. Dia berani jawab, Tuhan, aku phileo. Dia baru gagal, betul enggak? Dia baru menyangka loh. Dia enggak berani sampai dia enggak berani ngomong aku agape, enggak berani. Jadi kalau saudara pelajari bahasa aslinya itu kasih dan kasih itu beda. Lalu yang kedua, coba sini. Sorry. Ya, lalu kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Yang sekarang berikutnya. Nah, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau sama? Agape, diulang lagi. Apakah engkau agape aku? Saudara ya. Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kembali Simon tetap ngomong, enggak berani ngomong, aku agape enggak berani. Dia nyangka 3 kali, betul enggak? Aku phileo. Aku hanya punya kasih secara manusia. Kasihnya manusia yang terbatas. Dia baru saja karena menyangka. Betul enggak saudara? Lalu tambah satu lagi, yang ketiga. Ini berubah. Yang ketiga. Kata Yesus pula, bukan kedua. Yang ketiga, ayat berikutnya. Kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku di sini? Saudara dengar ya. Kasihnya itu phileo. Tuhan tanya Simon, engkau itu agape apa enggak dengan aku? Simon tetap, aku phileo. Aku phileo. Aku enggak bisa mengasihi engkau seperti kasihmu. Tuhan Yesus yang ngalah. Sekarang tanya, Simon, apakah engkau phileo? Yesus nurunkan pertanyaannya. Nah, lalu saudara, dan ia menjawab katanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku phileo terhadap engkau. Tangkap dulu. Ditanya 3 kali, karena dia enggak 3 kali, betul enggak? Itu adalah sarana pemulihan untuk dipulihkan. Dia hanya punya agape, dia hanya punya phileo. Tuhan itu ya punya rencana agape. Baru bisa apa? Taat, ngebalakkan dombanya Tuhan. Tanpa punya agape enggak bisa ngebalakkan dombanya Tuhan. Dia sendiri aja melarikan diri, dombanya tidak akan digembalakan dengan baik. Nah, setelah itu kalau saudara pelajari terus ya, melalui proses, akhirnya Simon itu punya agape. Kalau saudara pelajari kehidupan akhirnya Simon, dia berani korbankan semuanya. Kalau saya pernah belajar ya dulu saudara. Jadi setelah itu Simon karena tangkap amanat dari Tuhan itu, hanya dia melayani di Roma. Seperti sekarang jadi Vatikan dulu saudara. Petrus loh. Jadi yang pertama Vatikan namanya apa? Pimpinannya apa? Paus pertama itu Petrus. Maka di sana ada patungnya Petrus besar, yaitu Petrus. Nah, ada satu kisah itu gini. Dia melayani di sana ada aniaya besar. Mulai beritakan di sana. Lalu karena aniaya besar, ya dia sempat juga ikut takut lari. Dia tinggalkan Roma. Lari, saudara. Sementara dia lari, dari jauh dia lihat Yesus itu datang. Dia berkata, Guru, kau mau kemana? Yesus berkata, aku mau ke Roma. Lalu, tahu enggak saudara? Simon berkata, jangan guru, aku aja melarikan sana. Bahaya, ada aniaya, nanti ditangkap bisa dibunuh. Jangan guru. Yesus berkata, justru karena engkau lari, tinggalkan dombaku. Maka aku yang harus datang untuk dombaku. Kasih agape. Dengar ya, tadi itu phileo. Aman ya mau. Bahaya ya lari. Itu phileo. Yesus berkata, karena engkau tinggalkan. Aku yang datang. Aku punya kasih agape. Lalu
Saat Yesus berkata seperti itu, Simon tersungkur nangis. Dia diingatkan dia sudah nyangkal 3 kali. Dia diingatkan ini loh pesan Yesus. Gembalakanlah dombaku dengan kasih agape. Dia nangis minta ampun dengan Yesus. Tadi Tuhan, engkau gak usah ke rumah, aku balik ke rumah. Akhirnya kasih agape. Dan kalau saudara lihat di sana dia berani mati. Betul? Di sana. Betul? Akhirnya dia berani korbankan segalanya. Kasih seperti itu yang bisa membuat kita punya ketaatan total. Kasih manusia nggak bisa. Perjamuan kawin di Kana habis kasihnya. Waktu diciptakan Yesus, anggur yang terbaik. Sampai pemimpin berkata, biasanya orang yang enak, yang belakang baru biasa. Ini kok tadi biasa, sekarang paling enak. Endingnya, wah sukacita besar. Kasih agape. Betul? Saya dulu sudah jadi gembala sidang. Dulu sudah jadi pengusaha yang sukses. Dari gali lubang, tutup lubang. Waktu saya buka kerja sendiri. Ditolong Tuhan, diberkati sampai saya punya pabrik tekstil maju sekali. Saat maju, Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Nah, saya ngalami seperti itu. Daging itu tidak mau. Saya ngomong Tuhan, jangan jadi gembala sidang. Aku jadi pengusaha saja dukung pekerjaan Tuhan, dukung gereja. Aku dukung dananya, aku dukung tenaga ikut melayani, tapi jangan aku jadi gembala sidang. Karena jadi gembala sidang itu berat loh. Kadang-kadang dicurigai, widite sopo. Nah, tunggu. Kalau aku jadi pengusaha, mersiku tambah orang ngomong hebat tuh, maju. Ya betul enggak saudara? Kalau saudara lihat pengusaha itu, pabrik itu, maju. Kalau pendeta, beli mersi aja, kui DT sopo. Mersi ini tambah, kui DT sopo. Tuh, enggak mudah saudara, betul. Ya enggak? Nanti enggak bantu. Katanya pendeta kasih. Pokok enggak mudah gitu saudara, saya tahu. Sampai ya bergumul kira-kira bulan ketiga. Saya sempat sampai apa? Malam-malam naik mobil keliling kota Solo, naik mobil. Itu enggak ada tujuan, nangis karena apa? Dalam saya dikejar Tuhan, tapi daging saya enggak mau. Peperangan batin. Sampai satu hari Roh Kudus ingatkan saya seperti Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ngasihi Tuhan. Kalau mengasihi kenapa? Aku suruh jadi gembala sidang, gembalakan jemaat, gak mau. Saya nangis, akhirnya saya tinggalkan pabrik, saya jadi gembala sidang. Itu hanya bisa kalau kita dipenuhi agape. Yang bisa membuat kita punya ketaatan total. Dan ketaatan total akan membuat new wonders terjadi. Akan membuat firman Tuhan nyata dalam hidup kita. Karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Lalu saya tambah satu lagi. Mungkin ada satu ya. Tadi di ilustrasi sama Erik Liddell atau apa. Coba dikeluarin. Karena saya enggak apa. Tapi ada contoh yang baik. Erik Liddell. Erik apa ya? Bacanya apa? Liddell. Ya, peraih emas Olimpiade. Hebat ya saudara, 1924. Dikenal karena satu hal. Ia dikenal dunia sebagai atlet yang memegang teguh imannya. Ia berlari bukan sekedar untuk sorakan. Bukan hanya untuk negara. Bukan untuk ketenaran. Tapi karena kasihnya pada Tuhan. Dasarnya kasih. Untuk memuliakan nama Tuhan maksudnya gitu. Ya. Ia berkata, Tuhan membuatku cepat. Yang buat cepat itu Tuhan. Dan ketika aku berlari, aku merasakan kesenangannya. Aku bisa rasakan sukacita. Dia menangkan waktu ada sukacita itu kekuatan. Firman Tuhan berkata,
berkata, kesukaan dari Tuhan itu ya kekuatannya, dia dapat kekuatan luar biasa. Jadi dia menang terus. Ketika final 100 meter dijadwalkan hari Minggu, ia pilih untuk tidak bertanding dan tetap menghormati Tuhan dengan taat beribadah. Hebat. Ini olimpiade loh saudara. Karena harinya Minggu dia pilih tidak ikut. Itu dinanti-nantikan orang, tahu betul gak? Bisa masuk olimpiade aja hebat, apalagi ini final. Tapi itu nggak bisa dilakukan orang biasa. Yang cinta Tuhan dengan filio nggak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang punya agape. Memang gitu, hanya bisa dilakukan yang memang punya agape. Kasih ilahi, kasih tanpa syarat. Lanjutkan. Ia kemudian ikut nomor lain yang bukan keahliannya dan justru memenangkan medali emas. Serta memecahkan rekor dunia. New wonders. Betul? Hebat. Ketika ia mengasihi Tuhan, ketaatan pun mengalir. Dan Tuhan pun menghormati dia. Ketaatan mendatangkan new wonders. Kasih mendatangkan ketaatan total. Nah, bagaimana kita bisa dapat kasih agape? Dilanjutkan lagi, saudara. Yang ketiga, sekarang ya, hubungan intim melahirkan kasih agape. Kita bisa dapat kasih agape kalau bangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya ulangi ya. Kalau saudara ingin punya kasih agape, saudara bangun hubungan intim dengan Tuhan. Orang itu pergaulan yang intim lah. Dari pergaulan akan akhirnya muncul kasih. Di Indonesia ada pepatah itu. Trisno jalarene kulino. Nah, apa? Trisno jalaran, bukan jalarani, jalaran kulino. Lah, kulino dengan Tuhan sering, terus menerus. Betul? Kalau kita membangun kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, kalau sekarang bergaul dengan Roh Kudus, terus menerus kulino, lahir trisno, lahir kasih, lahir kasih, lahir kasih. Betul. Gak bisa kita sangat cinta Tuhan, gak dekat Tuhan itu gak bisa. Betul gak? Kita gak dekat dengan keluarga saja, kasihnya bisa makin lama makin biasa, luntur. Kedekatan itulah tresno, jalaran, kulino, gitu. Tresno, jalaran, soko, soko ya, soko itu dari gitu ya, soko itu dari. Tresno, jalaran, soko, kulino, ya wis kuwi. Dicatat ya, dicatat ya. Ada banyak pelajaran penting sebenarnya, tapi coba ya saudara. Satu, saudara tahu nggak Tuhan Yesus punya berapa murid? Ya sebenarnya ada 70 juga, 20, tapi yang pasti kalau komsel itu 12. Di antara 12, ada enggak seorang yang paling cinta dan dicintai Tuhan? Siapa namanya? Apa ya saudara? Injil Yohanes itu yang tulis dia. Dia selalu nulis, dia kalau menulis selalu ngomong, murid yang dikasih. Murid itu dia sendiri, maksudnya dia gitu loh saudara. Dia sendiri tahu dia mengasihi Tuhan, dia sangat dikasih Tuhan. Selalu kalau saudara baca Injil Yohanes, selalu dia sering nulis gitu. Murid yang dikasih begini, murid yang dikasih gini. Itu cerita dia. Jadi dia itu sangat mengasihi Tuhan dan sangat dikasih Tuhan. Kenapa? Yohanes 13 ayat 23. Seorang dari murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya lah. Ini dia tidak nyebut dia, ini kan dia nulis Injil Yohanes itu yang nulis dia. Dia nulis gini, seorang dari murid Yesus
Yaitu murid yang dikasih, yaitu dia. Sedang apa? Duduk dekat Yesus. Dekat saja ya. Dia sedang duduk dekat Yesus di sebelah kanannya. Dengar ya. Dia nyebut dirinya yang dikasih Tuhan. Itu saat ada satu kisah gitu ya. Dia ada duduk dekat Yesus di sebelah kanannya. Saudara, saya baca di kamus-kamus gitu ya. Dalam kisah di situ punya arti. Ya misalnya ibu kota punya arti toh. Tapi enggak seperti kalau di super. Apa ibu kota gitu. Maksudnya bukan ibu biasa. Ibu kota itu ya ibu kota Indonesia. Kalau orang Malaysia enggak ngerti itu. Kok ibu kota apa gitu saudara. Malaysia apa beda sih. Ya. Nah ini nih saya baca aja ya saudara. Dalam bahasa aslinya konteks budaya saat itu ditulis ya saudara. Duduk dekat itu sama dengan bersandar di dadanya. Dalam bahasa aslinya, dalam budaya mereka punya arti bersandar di dadanya. Jadi Yohanes ini sedang berkata, dia saat itu sedang bersandar di dada Yesus. Jadi posisi paling dekat dan paling intim dengan Tuhan. Dia menjadi murid yang paling cinta dan dicintai Tuhan. Karena dia dekat. Dia mendekat. Dia punya hubungan yang terus mendekat. Pergaulannya dekat sekali. Pergaulan itu hanya akan timbulkan kasih. Bangun hubungan yang intim. Nanti saudara akan punya kasih. Sediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan perhatian untuk Tuhan. Kalau saudara bangun hubungan yang intim, saudara akan dapatkan kasih. Saya beri contoh lagi, saudara. Di Betania ada seorang wanita bernama siapa? Yang dikasih Tuhan. Maria. Saudara lihat ya. Sekarang tak baca dulu. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama siapa? Maria. Maria ini apa? Dengar ya, duduk dekat kaki Tuhan. Dekat-dekat selalu. Duduk dekat, bukan hanya duduk saja loh. Duduk dekat kaki Tuhan. Dan saudara perhatikan lagi, enggak cuma duduk dekat kaki Tuhan. Terus mendengarkan perkataannya. Dengarkan terus. Dengarkan konsati. Didengarkan sungguh-sungguh. Diresponi sungguh-sungguh. Sedang Marta ya, sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, sekarang sudah perhatikan nih, ayat 42 ini penting. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dia itu sibuk semua. Tapi yang perlu, paling perlu maksudnya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bagi Tuhan itu yang terbaik. Melayani baik. Ibadah baik, semua baik. Taat baik. Tapi yang terbaik dekat-dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Yesus berkata, dia ini sudah melakukan yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak akan diusik. Karena Marta kan nuntut. Yesus suruh Maria itu bantu aku. Betul enggak? Yesus berkata, enggak. Dia sudah melakukan yang benar. Ini melakukan yang terbaik. Aku enggak akan nyuruh dia pergi. Aku senang dia dekat aku. Betul? Artinya kan gitu. Ini yang terbaik. Karena hubungan intim mendatangkan kasih. Kasih mendatangkan ketaatan total. Ketaatan total mendatangkan wonders. Perkenanan. Betul? Itu yang terbaik.
Dan saudara perhatikan ya, itu disenangi Tuhan. Dan saudara, Maria orang yang suka dekat-dekat dengan Tuhan. Hubungan intim. Beda dengan Marta. Saudara, Maria atau Marta? Jawab dewe, begitu saudara ya. Sekarang akibatnya. Ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ya. 6 hari sebelum Paskah. Katakan sebelum Paskah. Yesus datang ke mana? Betania. Nah itu datang ke kampungnya dia lagi. Ya. Tepat tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang turut makan bersama Yesus. Ya, sebenarnya adalah semua ada. Saudara. Ayat 3 saudara perhatikan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang maha harganya. Saya belum sempat cari, tapi setengah kati ya minyak narwastu murni yang mahal. Sampai ditulis itu mahal. Itu dianggap minyak wangi yang terbaik, saudara. Kalau enggak salah minimal itu hasil kerja 1 tahun. Ya, jadi dia itu sampai pakai minyak wanginya enggak dieman-eman, saudara. Malah di ayat lain ada tulis, ini atasnya dipotong, enggak eman-eman lagi, diputus, saudara. Kalau saudara pakai minyak wangi, tik itu aja, saudara. Atau cuma tik saja, saudara. Tik itu saja sudah. Ini sampai dituangkan loh. Betul? Hebatnya ya, saudara lihat terus ya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Yang diminyaki itu kakinya. Artinya apa? Dia ngomong ini enggak ada artinya semua. Enggak layak sampai kakinya saja. Itu sudah kehormatan bagi dia. Karena kasihnya. Karena kekagumannya. Karena responnya kepada Yesus. Yang terbaik yang bisa dia berikan. Bahkan yang terbaik aja merasa enggak layak. Kakinya saja. Gak ada kebanggaan-kebanggaan, gak. Dia nunduk kakinya saja. Dan menyekannya dengan rambutnya. Wanita itu mahkota, betul gak? Kalau saudara nyeka kakinya orang pakai apa? Anduk harus dicuci, santain. Atau saudara betul gak saudara? Atau gombal atau dibuang itu. Ini rambutnya. Ini mahkotanya. Penghargaannya. Untuk kaki Yesus. Ini hanya bisa dilakukan orang yang sungguh-sungguh punya kasih agape. Betul? Nyumbang enggak sombong. Wah, aku nyumbang gede, enggak. Aku enggak layak loh sebenarnya. Ini semua dari Tuhan. Ini aku hanya memberi itu enggak sebanding dengan anugerah Allah. Enggak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan padaku. Dia sampai mau mati. Gantikan aku, sehingga aku dapat pengampunan, sehingga aku dapat keselamatan, sehingga aku ada seperti ini. Karena dia, hati-hati. Kenapa dia punya kasih seperti itu? Hubungan yang dekat. Betul? Hubungan yang intim. Hubungan yang dekat. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Beda dengan Yudas. Yudas ikut Tuhan, tapi enggak punya hubungan yang dekat. Ayat 4, tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ternyata jadi bendahara Tuhan tapi tukang nyolong, pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini, mengingat dari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada. Tapi balik ke sini. Hubungan melahirkan cinta. Betul saudara? Satu lagi yang terkena, seorang yang sangat cinta dan dicintai Tuhan, namanya siapa? Daud.
Betul ya? Daud terkenal gitu toh. Tapi Daud ada seorang yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang selalu membangun hubungan yang intim beda dengan Saul. Maka dia sangat mengasihi. Ya, Daud, ya, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang ku minta pada Tuhan, itulah yang ku ingini. Keingin apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya. Itu kerinduannya terus. Betul saudara? Mendekat pada Tuhan. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, engkau Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus padamu, tubuhku rindu padamu. Seperti tanah yang kering, yang tandus, tiada berair. Dia orang yang suka cari Tuhan, lapar dan haus ke Tuhan. Bangun hubungan yang intim. Nikmati kasihnya, nikmati baiknya, nikmati semuanya. Dan dia yang selalu tergerak. Setelah dia sukses, lihat tabut Allah di kemah. Betul? Dia nggak bisa diem. Tabut Allah, lambang hadirat Tuhan. Yang memberkati dia. Sampai dia punya istana. Kok tabut Allah, lambang hadirat hanya kemah. Hatinya tergerak sendiri. Aku mau bangun bait Allah yang luar biasa besarnya. Yang luar biasa megahnya. Yang luar biasa indahnya. Yang luar biasa, luar biasa, luar biasa. Seperti tadi Maria, yang terbaik. Minyak wangi yang terbaik. Bahkan untuk kakinya saja. Tapi jenis Yudas mencela. Enggak ngerti karena enggak punya kasih agape. Daud beda. Tapi juga sama. Daud itu selalu taat pada Tuhan. Dia bangun hubungan. Dia dapat kasih. Lalu dia selalu taat pada Tuhan. Maka hidupnya menang. 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 Berhasil. Lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara mulai membangun hubungan yang intim, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya memang hari-hari terus dididik Tuhan untuk bergaul dengan Tuhan secara nyata. Tadi waktu pemuridan saya tunjukkan, saya kadang-kadang tuh lupa, jujur. Kalau sudah sibuk lupa. Saya rindunya selalu setiap saat bersama Tuhan. Selalu ingat. Sampai seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Tapi karena kesibukan kadang-kadang ngurus ini, lupa. Saya inginnya selalu bersama-sama. Bersama-sama. Saya sudah tengah bilang. Bersama-sama. Ngerjakan apapun bersama-sama. Pergi kemana pun bersama-sama. Melakukan apapun bersama-sama. Selalu bersama Tuhan. Menyatu. Bahasa Indonesia ini apa ya? Manunggal ing Gusti gitu ya. Betul. Sering lupa. Jadi sampai saya sekarang pakai HP. Dulu saya nggak tahu caranya, sulit sekali. Akhirnya saya doa, Roh Kudus gimana supaya aku diingatkan kalau lupa gitu loh. Saya sering lupa, saudara. Sudah sekian lama lupa. Saudara tahu nggak? Akhirnya Roh Kudus ini yang ngajari. Ya, terus buka ya terus. Lalu diajari seperti ini saudara. Jadi ini saya setel HP saya setiap jam ya. Langsung titik. Jadi HP saya ya saya setel sampai jam 10. Kalau 10 sudah ya, waktunya tidur gitu saudara. Enggak tak hidupkan. Dari jam 5 itu. Setiap jam pasti bunyi. Jadi kalau sudah saya tahu, ayo doa. Ingat bersama Roh Kudus itu saudara. Bergaul dengan Roh Kudus. Nanti kerja 1 jam lagi diingat lagi. Ayo bersama Tuhan. Ingat bicara dengan Tuhan. Bahasa roh. Pokok bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Sangat bantu. Bagi saya sekarang saya merasa dibantu. Tapi itu akan sangat berguna. Dimanapun bersama Roh Kudus. Gadapi masalah bersama Roh Kudus. Enggak gentar. Betul? Lakukan sesuatu bersama Roh Kudus. Lebih tepat. Lebih berhasil. Tolak godaan bersama Roh Kudus. Menang. Yesus bawa untuk kalahkan toh. Godaan dicobai dikalahkan toh. Bersama. Saya dorong setiap sore ya.
Salah satu yang bagi saya paling penting, salah satunya itu bersama terus. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara sudah bangun, nanti saudara dapat rema. Kalau saudara sudah bangun, saudara dapatkan pengurapan. Saudara bangun terus bersama Roh Kudus, saudara itu dapat kasih tadi itu. Dapat perkenanan, dapat tuntunan, dapat pengurapan. Itu luar biasa. Tanpa Roh Kudus kita gagal. Bersama Roh Kudus pasti berhasil. Bersama Roh Kudus pasti berhasil. Hari ini firman kalau dibuat mudah ya. Hubungan intim dengan Tuhan melahirkan kasih. Agape, bukan kasih manusia aja loh ya. Betul ya? Menyatu dengan Tuhan toh, sehingga kita dapat kasih agape-nya. Pergaulan itu mempengaruhi kita. Ya, dia punya kasih seperti itu, kita juga punya. Lalu kasih agape membuat kita ketaatan total. Ketaatan total mendatangkan new wonders dalam Tuhan. Karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Saya dorong saudara tangkap, praktekkan. Nanti saudara akan lihat. Tuhan itu berkarya luar biasa. Saya ulangi supaya enggak lupa ya. Hubungan intim, katakan dulu. Menghasilkan apa? Kasih agape. Kasih agape menghasilkan apa? Ketaatan total. Ketaatan total menghasilkan apa? New wonders. Diulangi, yang satu apa? Hubungan intim. Kedua apa? Ketiga apa? Keempat. Nanti saudara akan lihat hidupmu itu berubah. Orang akan berkata, hebat ya, sekarang berubah ya dia. Hatinya berubah, karakternya berubah, pelayanannya berubah. Saudara akan sesuatu yang luar biasa. Orang ketok. Semua pagi berdiri, saudara. Bentar Pak, musiknya masih on the way Pak. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian terbaik. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Sekali lagi, memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
Memilih-Mu Tuhan, sekali lagi. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Angkat tangan di hadapan Tuhan, saudara. Mulai berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita masing-masing. Ada pengajaran Tuhan yang luar biasa yang sedang disingkapkan pada setiap kita. Mintalah Tuhan menyingkapkan ini jadi pewahyuan bagi saudara. Mintalah Roh Kudus ini menjadi rema pribadi untuk saudara. Saudara bisa tangkap, saudara bisa dapatkan, saudara bisa melakukan. Saudara akan mengalami breakthrough yang luar biasa. Saudara akan memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh menyukakan hatinya Tuhan. Saudara akan punya kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan disukai oleh Tuhan. Saudara akan menjadi pribadi, orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dan berguna bagi kerajaan Allah. Katakan terima kasih Tuhan, firman-Mu yang membukakan kami, yang menyadarkan kami betapa pentingnya Engkau bagi setiap kami. Tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami bersama Engkau Roh Kudus. Ada hal yang luar biasa, tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong setiap kami untuk membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Jamahlah Roh Kudus, Engkau yang memberikan jamah, Engkau yang membuat kami bisa mendekat padamu. Tariklah padamu Tuhan, jamahlah Tuhan, bukakan roh kami, beri hati yang baru, beri roh yang baru, hati keras dilenyapkan, hati yang taat diberikan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, jamah, jamah, jamah. Nyatakan dirimu pada setiap kami Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari di mana Engkau semakin kenal dan membuat kami semakin kenal dengan Tuhan, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu doakan, berilah pertolongan, berilah pengurapan, bangun hubungan yang intim bersama Engkau Roh Kudus. Hanya Engkau yang bisa menolong, kami gak punya kemampuan Roh Kudus. Berilah hati-Mu, penuhi hati kami Roh Kudus, tolonglah supaya kami bisa dekat padamu. Tariklah bahkan Roh Kudus supaya kami bisa bangun hubungan yang intim Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali tinggalkan hubungan yang intim. Ampuni kalau seringkali kami lalai Tuhan. Aku mau dekat. Tarik Tuhan, paksakan kami untuk mendekat padamu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh punya hubungan yang intim, melekat dengan Tuhan, bahkan menyatu dengan Engkau Tuhan. Sehingga kasih-Mu mengaliri kami, sehingga hati kami juga dipenuhi dengan agape, kasih agape, kasih daripada-Mu yang bisa mengampuni, yang bisa mengasihi tanpa syarat, yang berani berkorban. Cinta Engkau lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia Tuhan. Sungguh-sungguh kasih-Mu Tuhan yang buat kami hanya bisa taat total. Taat total Tuhan, lakukan seluruh perintah daripada-Mu. Dan sungguh-sungguh semua perintah-Mu nyata, firman-Mu nyata, semua janji-Mu nyata, semua perkataan-Mu nyata, semua rema-Mu nyata. Dan kehidupan kami hidup yang penuh dengan kemuliaan-Mu, hidup yang menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Orang bisa lihat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kau yang sudah berfirman dan Kau yang jadikan itu jadi nyata dalam kehidupan kami, jadi nyata bagi setiap kami. Kau yang jamah, Kau yang menteraikan, Kau yang urapi Tuhan. Biar hari ini breakthrough, hari ini terobosan, hari ini Tuhan sungguh-sungguh makin dekat dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh karya-Mu nyata. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu, Roh Kudus Kau yang terus berkarya. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan singkapkan dengan hikmat, pembukaan-pembukaan yang baru. Bahkan Kau yang menolong sehingga kami mengerti, sehingga kami bisa jadi pelaku firman, sehingga kami mengalami sungguh-sungguh firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.